Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga, Bu. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Bu. Ini, Bu, terima kasih atas waktunya, ya, Bu, yang diberikan kepada kita untuk mendiskusikan dengan Ibu tentang program sekolah yang berdampak positif pada murid. Nah, untuk kedepannya, Bu, kita akan merancang atau merencanakan program sekolah. Di sini kita mengambil program sekolahnya pentas seni, Bu, di mana pentas seni ini sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap siswa, Bu. Nah, pentas seni ini adalah suatu wadah kegiatan di sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh murid dengan pengawasan dan bimbingan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, wali kelas, dan guru-guru. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas murid dan untuk meningkatkan minat dan bakat mereka, serta memberikan dampak baik terhadap sekolah dan lingkungan sekolah, Bu. Nah, adapun manfaat dengan adanya pentas seni ini, Bu, nah, yang pertama yaitu menyalurkan bakat dan minat kepada diri. Yang kedua, mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Kemudian mempererat tali silaturahmi antar siswa didik dan mengasah kreativitas peserta didik. Nah, kita mengambil program sekolah pentas seni ini, Bu, karena kan SMK Kebijakan Baru kan sekolah menengah kejuruan, di mana memiliki 6 program keahlian, ya, Bu, ya. Program keahlian busana, dan spa, kuliner, berbasis perfilman, perhotelan, dan usaha layanan pariwisata. Nah, jadi dengan adanya program sekolah pentas ini, Bu, diharapkan bisa menyalurkan bakat dan minat peserta didik, Bu, dengan adanya pentas ini. Nah, acara ini, Bu, nanti diawasi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, kemudian kepala program keahlian, kemudian OSIS juga, Bu, untuk mengawasi. Kemudian nanti ini kegiatan pentas ini dibimbing oleh guru-guru dan wali kelas, Bu, untuk berpartisipasi dalam bimbingan siswa, Bu. Nah, jadi di sini, Bu, kita meminta pendapat Ibu, apakah program sekolah pentas ini bisa kita laksanakan di sekolah kita, Bu? Untuk pentas ini biasa programnya sangat baik. Insyaallah akan kita bisa laksanakan. Baik, Bu, pentas ini sangat bagus, ya, Bu, ya. Nah, jadi, Bu, rencananya kapan program sekolah pentas ini akan dilaksanakan, Bu? Ya, rencananya dilaksanakan setelah ujian subsumatif. Bisa saya subsumatif supaya anak-anak ada manfaatnya di sekolah, masih dia tidak kemana-mana. Kita buka dengan program. Untuk kegiatannya itu dilaksanakan berapa jangka waktu sekali? Kita usaha untuk setiap bulan sekali. Pada hari yang berbeda tiap bulannya. Misalnya kalau bulan ini November dilakukan misalnya di hari Selasa, hari mungkin bulan depannya di Rabu. Selanjutnya dilakukan hari Selasa. Karena Senin sama Jumat itu sudah ada waktu untuk baca bendera, kemudian Ya, Bu, sangat baik sekali, Bu. Nah, berarti, Bu, kedepannya, Bu, kita minta izin, Bu, untuk mengkoordinasi OSIS untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk memimpin program sekolah pentas ini, Bu. Bapak Ibu, terima kasih, Bu, atas waktunya yang telah diberikan pada kami untuk mendiskusikan tentang pentas ini. Kita minta izin, Bu, insya Allah hari Jumat kita akan mengadakan rapat, Bu, dengan kesiswaan, kaprodi, wali kelas, dan OSIS, Bu, untuk membicarakan kelanjutan implementasi pentas seni ini, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kepala Program Keahlian, yang saya hormati
Bapak Ibu Guru Wali Kelas, dan saya hormati Ibu-Ibu Guru SMK Negeri 3 Pekanbaru, dan yang saya sayangi anggota OSIS SMK Negeri 3 Pekanbaru. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu dan Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Kemarin saya dan kepala sekolah sudah mendiskusikan tentang program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Nah, dari hasil diskusi dengan kepala sekolah, karena program sekolah kita sebelumnya yang berjalan setiap bulannya itu kan hari kerja, di mana diadakan kan setiap sekali sebulan seharian penuh. Nah, untuk kedepannya setelah ujian sumatif akhir, nanti rencananya akan diadakan program sekolah pentas seni, di mana pentas seni ini juga diadakan sekali sebulan. Nanti harinya bergantian dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Misalnya bulan ini hari Selasa, bulan depan hari Rabu, bulan depan lagi Kamis, di rolling. Kenapa Senin sama Jumat tidak dimasukkan? Karena Senin kan udah kegiatan upacara, hari Jumat udah kegiatan wirid atau ceramah. Jadi Bapak Ibu Guru dan Anda semuanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentas seni. Pentas seni adalah wadah kegiatan yang dikelola sepenuhnya oleh siswa di bawah pengawasan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, Ibu Kepala Program Keahlian, Wali Kelas, Guru, OSIS. Adapun manfaat dari pentas seni yaitu pertama, menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, mengembangkan jiwa kepemimpinan siswa. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, mengasah kreativitas peserta didik. Nah, ini demonstrasi kontekstual tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini ada poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, kemudian prakasa perubahan. Nah, di sini prakasa perubahannya melatih murid berkolaborasi, bernalar kritis dan kreatif dalam melalui kegiatan kerja di sekolah. Nah, kita akan lakukan tahap bakja. Nah, yang pertama itu buat pertanyaan. Ini kegiatan kita pertama, yaitu membuat pertanyaan utama. Nah, kita akan mendiskusikan tentang pentas seni ini. Mohon masukan dari Bapak Ibu dan Anda semuanya tentang program sekolah pentas seni yang insya Allah akan kita adakan pada semester depan setelah ujian sumatif. Mohon masukannya dari Bapak Ibu Guru dan Anda semuanya. Saya Melika. Iya, silakan Bu Suci. Berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, guru seni budaya di SMK Negeri 3 Pekanbaru. Menarik, apalagi ini terjurus kepada mapel saya dan peserta didik yang akan berkreasi di suatu hari nanti atau di satu hari yang kita tentukan. Untuk pelaksanaan, Bu Rika sebagai masukan, tata cara pelaksanaan yang kita nanti lakukan seperti apa, kemudian time-nya, saya mengusulkan jika ada penetapan waktunya 1-2 jam, mohon Bu Rika bisa berdiskusi kepada pihak terkait yang memberikan izin untuk memperpanjang waktunya beberapa jam gitu, beberapa jam kemudian gitu, atau bisa jadi 1 hari. Kenapa? Terkait rombel kita untuk kelas 10 aja kurang lebih 34-35 rombel. Nah, untuk ajang ekspresi atau untuk ajang meluangkan kreativitas siswa, tidak bisa kita hanya mengambil satu sampel untuk satu kelas gitu. Dan untuk keluasan mereka dalam mengeksplor, ya, untuk keluasan mereka dalam mengeksplor, tentu mereka harus berkolaborasi. Bisa jadi mereka melakukan 2 penampilan untuk 1 kelas, gitu. Bisa jadi. Nah, ini kan tergantung daripada aturan. Yang ingin saya sampaikan adalah aturannya kita
kita cut sampai di mana atau kita bakukan sampai di mana. Kemudian yang paling penting adalah waktu. Dalam berekspresi Bu Rika, kita butuh waktu untuk persiapan dan pelaksanaan. Kemudian pembersihan atau yang namanya kita kembalikan lagi ke seperti semula. Ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada pembersihan, gitu. Iya, itu sih usulnya sebelum kita melaksanakan terkait dengan yang sudah kami jalankan di OSIS dan di kesenian. Akan ada rapat panitianya, itu kita kapan Bu Rika? Karena terkait penjelasan kepada siswa juga, kapan juga, apa-apa saja aturan-aturan main kita untuk nanti. Ini berhubungan juga dengan P5. Ya, dengan kolaborasi dengan Mapel P5 yang nantinya siswa menciptakan kreasi yang bermanfaat atau kreativitas yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci atas masukannya. Nanti mengenai waktu akan diskusikan kembali kepada kepala sekolah. Nah, apa ada masukan atau saran dari ibu-ibu atau bapak-bapak dan Anda semuanya? Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, jadi mengenai kegiatan pentas seni ini, saya sebenarnya juga lumayan setuju dengan usulan dari Mem Suci untuk menambah waktu ya, dari sepanjang dari mulai masuk sekolah hingga menjelang pulang. Dikarenakan kalau misalnya kita melakukan penampilan, biasa di tingkat SMA SMK ini penampilannya bukan cuma penampilan nyanyi doang, puisi doang. Biasanya ada yang main sampai drama, ada yang nari, ada yang butuh make up segala macam. Nah, itu tuh yang pasti selain melelahkan, itu juga bakalan makan waktu mulai persiapan sampai bersih-bersih make upnya, buka-buka propertinya. Nah, itu juga kalau misalnya kita misalnya jam 10 ini, selanjutnya kita belajar lagi. Nanti murid itu dia udah capek, jadi makin ngantuk lagi jam-jam rawan dari jam-jam 1 sampai jam pulang itu. Dan juga nanti mereka kayak ada rasa tekanan gitu mau tampil, kayak misalnya mikir, duh siap tampilnya aku ada ulangan TK nih, aduh seandainya aku ada belajar ini. Jadi mereka kayak kurang berekspresi itu jadinya memang. Nah, jadi menurut saya ya, saya juga menyampaikan suara dari teman-teman saya. Mereka itu lebih suka itu acara itu mulai dari pagi hingga menjelang pulang, Mem. Oke, itu saya pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai waktu emang akan kita diskusikan lepas sekolah, kok bisa diperpanjang lagi. Emang dari segi murid mungkin ya banyak yang dipikirkan kalau habis pentas seni belajar lagi. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah pada kegiatan diskusi pengelolaan program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Nah, kami udah mulai kegiatannya Bu. Kami udah sampai ke tahap diskusi mengenai program sekolah yang berdampak pada murid. Tadi Rika udah memberikan penjelasan tentang program pentas seni dan kapan diadakan serta waktunya. Sudah Rika sampaikan. Tadi kan Rika sampaikan mungkin waktunya tidak seharian penuh, karena kan sebelumnya kan hari kerja seharian penuh. Sekarang pentas seni kita batasi mungkin tidak seharian, sampai jam 10. Tapi harinya bergantian. Misalnya bulan ini hari Selasa, bulan depan hari Rabu, bulan berikutnya hari Kamis. Nah, kalau hari Senin sama Jumat itu tidak dipakai karena hari Senin kegiatan upacara, hari Jumat ada wirid. Ya, itu agendanya. Nah, tadi udah ada pendapat dari guru dan siswa Bu mengenai waktunya. Mengenai waktu, apakah bisa ditambah atau diperlama lagi Bu? Mohon masukannya Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ananda semua dan para guru yang saya hormati telah bergabung dengan Ibu Rika menyelesaikan tugas salah satu dari Ibu Rika. Pentas seni ini adalah mengeluarkan bakat minat Ananda. Maka nanti waktunya batasannya dari pagi mulai jam 7 sampai jam 10. Artinya batas keluaran itu satu jurusan dulu, bukan semua. Misalnya hotel nih, 7
tuangkanlah selama 3 jam penuh itu. Ya, bukan digabung-gabung, bukan. Enggak, saya sini. Bulan depan busana keluarkan tuh 3 jam itu apa yang ada di minat siswa busana. Mau dia pisenso kah, mau dia mengeluarkan pakaian busananya atau segala macam, semua di jurusan busana. Bulan depan jurusan lain lagi, begitu, bukan digabung seperti Krida. Jadi kita sesuaikan waktunya. Kalau kita tambah sampai jam 12 misalnya bisa, tidak misalnya nih kurang lagi ini istilahnya OSIS. Ini waktunya masih ada 2 orang lagi, teruskan. Ya, mungkin kita ambil pembatas misalnya dalam 1 kali pentas seni itu ada 5 maksimal kegiatan, misalnya 1 jurusan itu 5. Ternyata waktunya misalnya hujan atau segala macam, nah, kita mundurkan ke panggung. Panggung kita alhamdulillah akan kita mulai pekerjaannya hari Sabtu nih. Maka panggung busana dan kecantikan itu akan digunakan tempat bisa melaksanakan kegiatan pentas seni. Ya, pentas seni. Karena kalaupun hujan, kalaupun panas, tidak ada lagi lalu lintasnya. Ada 2 lagi misalnya, selesaikan. Yang penting hari itu selesai 1 jurusan. Nah, berikutnya untuk apa juga begitu. Bulan ke depan. Apalagi busana begitu lagi. Presenso ternyata kurang waktunya, Bu. Ada lagi 1 lagi yang belum, habiskan. Susah nggak berhenti. Ya, kita habiskan. Jadi setiap bulan itu akan ada setiap jurusan. Keluarkanlah bakat terpendam selama ini. Direncanakan minat bakat ini akan kita keluarkan setelah kita ujian. Ya, Desember itu setelah ujian. Nah, mulai. Tapi karena ini yang pertama, suasananya pun siap ujian, mungkin semua akan kita keluarkan. Bolehlah itu kita buat dari selesai ujian itu, misalnya nih ujiannya selesai tanggal 13, ya kan? Tanggal 2 mulai sampai tanggal 13. 15 Senin mulai kita pentas seni. Besok kita mulai efektif belajar. Pentas seni ini sama dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika, Bu Tuti atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin memberi tanggapan dari penyampaian Ibu. Mungkin kita untuk program dari Bu Rika ini mungkin seperti ini aja. Setiap bulan memang kata Ibu kan per jurusan. Nah, di bulan pertama mungkin busana itu kita memang 3 jam di khusus busana saja. Di sanalah kita memilih untuk yang nanti tampil di kelas meeting. Misalnya solo song. Solo song ada beberapa orang, mana yang terbaik itu yang akan kita rekomkan sebagai di akhir semester kegiatan kelas meeting. Jadi setiap jurusan mereka akan ada perwakilan yang udah dikantongin namanya untuk tampil di kelas meeting. Jadi per bulan itu anggap saja adalah sebagai kompetensi di jurusan, seleksi ya, seleksi di jurusan masing-masing seperti itu. Mungkin program dari Bu Rika bisa langsung belen ke pentas seni di akhir ujian semester. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan sarannya dari kepala sekolah, ibu-ibu, ananda semuanya. Ada tambahan lagi dari Masyu? Jadi kita selesaikan dulu ujian kita, baru kita melaksanakan pentas seninya. Nah, pentas seni itu laksanakan dari pagi. Jadi pagi sampai batas kita pulang. Nah, misalnya kurikulum bilang kegiatan hari ini tidak ada sampai batas jam 2, ya lanjut besok. Kalau belum selesai, itu semua jurusan tampilkan. Nah, itu untuk hari Desember itu semua jurusan. Ya, nanti dari ke OSIS atau kesiswaan maksimal berapa gitu ya Pak. Nah, jadi di situ semua tampilkanlah yang terbaik. Kita melihat, ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran kita di Januari, kita akan buat lagi namanya pentas seni itu. Tetapi kita buat berdasarkan jurusan. Nah, Januari jurusan apa yang pertama? Sudah disampaikan dengan Ibu Nana, misalnya busana. Busana dimulai dulu.
Nah, jauh hari sebelum itu sampaikan dengan siswa. Jangan tiba hari tanggal berapanya Selasa misalnya, ada mungkin hari pertama masuk sekolah ya, mungkin hari pertama Senin, hari kedua boleh aja Bu, boleh kalau mereka siap. Kemudian di kelas meeting yang disampaikan oleh Bu Nana tadi ya, mungkin sudah benar juga. Misalnya di dalam pembelajaran itu pentas seninya ada nampak oleh gurunya bahwa ini bisa kita bawa dalam kelas meeting nanti, nggak apa-apa ya. Misalnya kelas meeting nanti lain ceritanya, mau yang mana yang mau ditampilkan, nggak masalah juga ya. Jadi tidak terikat. Bakat minat itu kapan kita bisa majukan aja, nggak masalah. Kedepannya selesaikan ujian dulu untuk di bulan Desember ini. Nah, mudah-mudahan Januari, Februari sampai pula akhir besok seperti itu. Nah, dikumpulkan yang disampaikan dengan Bu Nana. Kalau mungkin Desember ini masih belum bisa kita mengambil untuk kelas meeting. Nah, saya kan bukan kelas meetingnya hanya seni, tapi mungkin bisa olahraga, ya kan Pak? Ambil satu olahraga yang yakin kita bisa kelas meeting, misalnya voli. Nah, buat betul-betul bisa voli, ikutkan semua siswa ikut lomba setiap kelas. Kalau tidak satu setiap kelas, setiap jurusan dilombakan. Paling nanti akhirnya lomba lawan guru. Enak Pak. Nah, misalnya laki-laki kan, laki-laki yang ada di sekolah, nanti lawannya kalau Pak Guru, walaupun Bapak gurunya tak bisa servis lah, ikut lomba. Ibu-ibu gitu juga, itu kan membuat kita semangat juga. Ya, anak siswa banyak di sini, anak siswinya banyak di sini. Nah, nanti intinya lawan tim inti ibu-ibu perempuan lagi kawan. Saya ikut juga lomba kalau bola putri. Bulu tangkis saya ikut, pokok olahraga saya mudah-mudahan mau. Itu maksudnya. Jadi kelas meeting itu tidak seni juga, ya. Di pentas seni sudah seni. Mungkin di kelas meetingnya lomba-lomba yang sifatnya membuat jiwa kita sehat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah 10:30. Tamu kita akan datang. Saya mohon maaf, mohon berdiri. Belum meninggalkan ruangan ini yang berkah. Kemudian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, baiklah tambahan dari Mosyu. Baik, terima kasih dari apa yang dibicarakan tadi, sangat menarik ya. Nah, yang pertama tadi mengenai time-nya itu, contohnya dari Senin, bulan ini hari Senin, besok hari ini, sedikit juga menyegarkan guru-guru kan, berarti dia nggak, kalau setiap hari Senin, ibarat contohnya guru yang ini yang enak gitu ya. Nah, yang berikutnya diharapkan dari apa kesenian tadi itu kan apa namanya itu, semua maunya guru-guru memang harus bertanggung jawab, baru karena wali kelas, Kapolri semuanya kita harus ada di situ sebenarnya baru seru. Nah, yang berikutnya seperti yang dibilang Bu Nana tadi itu, kita ibarat mengumpulkan dulu. Kalau yang saya tangkap tadi dari ibu itu tadi tidak dibatasi sih sebenarnya. Contoh kalau kita punya banyak, kan dia dibilang nggak mungkin tadi 5 dibuat, tapi belum habis waktunya udah ini di-cut, nggak mungkin itu dilanjutin kan, itu dibilang ibu tadi kan dilanjutin lagi. Berarti mungkin sampai jam 11 atau mungkin sampai jam 12 gitu. Nah, dan anak-anak kami mungkin di sini perlu mau kasih tahu kalau saya ambillah contoh di swasta gitu ya. Sebenarnya pentas seni itu seperti itu bukan hanya nyanyi nari loh. Contohnya nih, boga, kalian kan bartender di situ. Membuat minuman itu bagaimana? Atau angkat 3 meja, bagaimana menyervis orang tamu lapar 1 meja secepat mungkin. Itu ditunjukkan ke orang, bukan lomba, tapi ditunjukkan. Itu kan seni melayani. Iya kan? Iya, excellent service-nya. Kita lihat, maka jurusan lain akan terpengaruh. Saya jurusan apa nih? Jurusan UPW. Ilmu yang baru sama saya ternyata seperti ini. Orang busana, cara mempayat atau menggambar itu dengan cepat gimana? Dipilihlah anak-anaknya yang bisa cepat dan tampil langsung karyanya di situ. Kecantikan, perhotelan diangkat tempat tidurnya 2 di situ. Langsung making bed itu gimana? Baru berdrama, resepsionis. Jadi tidak pure hanya contohnya nyanyi lah, nari, bukan hanya itu. Itu diselang-selingi ketika kita berbakat di luar daripada akademis. Kalau mau banyak, ya silahkan. Iya kan? Tadi kan udah dibukakan jalan seperti itu. Tapi dikasih batas. Contoh kalau memang udah cut acara kalian itu, ya udah masuk ke kelas lagi. Terima kasih. Terima kasih Mosyu, dan terima kasih juga Bapak Ibu dan Anda telah memberikan masukan tentang
pentas seni. Nah, kita masuk yang kita diskusikan berikutnya, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita adakan pada waktu acara pentas seni. Ayo silakan Bapak Ibu dan Anda ada pendapatnya tentang kegiatan pentas seninya apa yang mau ditampilkan. Penampilannya kalau saya kolaborasi atau mix dari kita ambil contohnya 3 daerah gitu. 3 daerah, jadi menurut saya di sana bisa berpikir mulai dari penampilannya apa, kostumnya apa. Di situ udah 2 dia kolaborasinya. Penampilannya apa, kostumnya apa. Kalau kita hanya batasi hanya misalnya nih karena kita di wilayah Riau, tarian Melayu gitu, ya udah simpel tari Melayu itu gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bikinnya tari Melayu dimix dengan tari Aceh misalnya gitu, kan dia sama-sama kayak serempang. Nah bisa jadi dia pertengahan tarian dia bisa tari Aceh gitu. Nah di sana menurut Suci mereka udah beri tingkat hot gitu. Kalau ada perpaduan antara beberapa daerah dan masuk juga nilai Pancasilanya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci, sangat bagus idenya. Ada lagi Anda yang mau tampilkan? Apa dari jurusan? Misalnya Anda jurusan busana, apa yang mau tampilkan? Jurusan hotel, apa yang mau tampilkan? Kuliner. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memberikan pendapat. Menurut saya, mungkin ketika pentas seninya diselenggarakan, mungkin kami anak busana bisa menampilkan hasil-hasil karya baju yang sudah kami buat dengan style kami. Dan mungkin kalau misalnya ada waktu lebih, mungkin kami juga bisa memberikan tampilan seperti debat OOTD, kayak adu style gitu loh, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk kompetensi berarti. Ya, berarti unjuk kompetensi ya dari busana. Ya. Oke, dari jurusan lain. Baiklah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bicara lagi, men. Nah, kami kan di jurusan broadcasting ini selain hasil produknya itu kurang bisa nampak nyata gitu kan, men. Biasa berupa video atau foto tuh. Nah, jadi kami biasa mungkin di broadcasting ini kami bisa nampilkan, kan kata Yang Suci tadi ada tentang budaya-budaya gitu. Kebetulan di broadcasting kami ada belajar mapel namanya public speaking. Jadi mungkin dari jurusan broadcasting kalian bisa menampilkan public speaking yang tentang membahas tentang budayanya, misalnya tentang budaya Aceh, ada apa-apa aja di Aceh itu, ada kebijakan apa-apa aja gitu. Nah, dari broadcasting itu mungkin nah. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Nak atas masukannya, ide-idenya sangat bagus ya. Ada lagi tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit tambahan untuk acara pentas seni. Mungkin kita akan bisa menampilkan 3 macam dekat dalam satu tampilan. Misalnya 3 tampilan itu maksudnya ada drama, nyanyi sama nari. Jadi dalam satu apa tuh digabungkan sama 3 tuh. Misalnya pertama drama, habis itu pas lagi drama tuh nyanyi dia, juga nari. Seperti itulah kira-kira tambahannya. Terima kasih. Bagus Nak, bagus idenya. Baiklah, kita udah selesai tahap buat pertanyaan. Kita masuk ke tahap ambil pelajaran. Nah, ini adalah tahap ambil pelajaran. Nah, kita akan menyaksikan video tentang pentas seni dari sekolah lain. Semoga bisa dijadikan referensi tentang pentas seni yang akan kita adakan di sekolah. Berikut videonya. Silahkan ditonton dan disaksikan videonya ya Bapak Ibu dan Anda semuanya.
menyaksikan pentas seni dari SMK Negeri 4 Payakumbuh. Ada satu video lagi. Ini pentas seni di SMK Negeri 1 Kandangan. Silahkan disaksikan Bapak Ibu dan Anda semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video dari SMK lainnya. Semoga bisa dijadikan referensi untuk kegiatan apa saja yang nanti akan kita tampilkan di pentas seni. Setelah menonton video ini, apakah ada tambahan atau masukan tentang kegiatan apa nanti yang akan ditampilkan di pentas seni? Silakan Bapak Ibu dan Ananda semuanya. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari video yang dua tadi itu memang sangat bagus sekali dan bisa kita contoh. Tapi kalau saya lihat itu fasilitasnya memang sudah sangat lengkap. Terus kolaborasi gurunya dengan murid-muridnya semua dilibatkan. Apalagi dari SMK 4 Payakumbuh itu wah, itu keren kali tuh. Jadi bisa mungkin kita buat seperti itu kalau semua stakeholder yang di sini berkolaborasi dengan baik, saling bertanggung jawab. Semua rasa memiliki itu ada. Bisa. SMK 3 itu hebat, ya. Fasilitasnya juga lengkap. SMK 3 itu bisa. Jangankan di sini, mungkin di luar pun kita bisa mengundang orang. Di hotel pun bisa kita buat, asal tanggung jawabnya dan memberikan dukungan kepada murid-murid kita. Karena saya lihat di sini adalah orang-orang hebat semuanya di SMK Negeri 3 Pekanbaru. Terima kasih. Ya, bagus sekali Coach Yul pendapatnya dan masukannya. Baiklah, apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan Anda, kegiatan apa lagi dari jurusan lainnya? Tadi udah jurusan busana, broadcasting. Oke, dari WLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mem. Saya ingin berpendapat, jika jurusan ULP itu yang ditampilkan public speakingnya, cara ngomong dengan orang asing, itu gimana tuh Mem?
kita buat drama gitu. Boleh saya tanggapi sedikit? Memandu bagaimana, terus bagaimana membaca daripada itinerary, udah, bagaimana membuat background daripada sebuah travel, merias temanya apa, sangat banyak. Terus kamu juga bisa nanti menunjukkan tradisional kamu, contohnya memandu tapi berpantun, memandu tapi bernyanyi lagu daerah. Kamu mempresentasikan kearifan lokal, atau masakan itu kamu bawa, atau apa itu yang kamu tawarkan nanti oleh-oleh apa ya, gitu. Contohnya bolu kamojo, bagaimana membuat bolu kamojo itu kamu jelasin di situ, bagaimana. Tapi using your English, how about to ingredient dan proses itu kan di bahasa Inggris ada. Jadi kolaborasi langsung seperti itu. Jadi jangan kaku hanya membayangkan itu. Ilmu kita harus berkembang. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Mas Yu. Iya. Baiknya, bagus sekali. Apa ada lagi Bapak Ibu yang memberi tanggapan? Ada Anda semuanya? Sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah, diskusi kita tentang program sekolah yang berdampak positif pada murid sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pentas seni ini dengan lancar dan baik. Amin. Demikianlah